Customer name karena ada tambahan lagi, kita pakai koma lagi. Customer kontak first name ya. Selanjutnya kita kasih tambah lagi karena ada tambahan, kita pakai koma, yaitu credit limit. Nah, setelah credit limit kita tidak ada tambahan kolom lagi, maka nggak perlu pakai koma. Jadi gini aja. Selanjutnya ditanya setelah select kolom, maka yang ditanyakan adalah dari mana, tabelnya siapa. Nah, di sini tadi kita jelaskan tabelnya yang kita pakai adalah tabel customer. Kalau sudah, tadi ada kondisi, yaitu ditanya di mana kredit limitnya lebih besar daripada 75.000. Gunakan tata where kredit limit lebih besar 75.000. Karena kita tidak pakai string, hanya angka, maka kita tidak perlu tanda petik. Nah, kalau pakai tanda petik bagaimana? Boleh, nggak ada larangannya. Tapi kalau angka sih nggak perlu, nggak apa-apa ya. Khusus angka toh ya. Kalau teks harus pakai tanda petik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini jelaskan bahwa akan ditampil 4 kolom ini dari tabel customer dengan kondisi di mana dicari kredit limitnya lebih besar daripada 75.000. Kalau sudah kita kirim. Nah ini, ya. Maka tampilannya seperti ini. Nah, terus bedanya dengan yang punya Nuril Amin tadi apa? Sama-sama 24-nya Pak. Ya, kalau yang ini mencari kondisi true or false. Gitu ya. Makanya 0101 tadi ya. Jadi seperti itu. Akhirnya ya kacau juga gitu. Totalnya 24 tadi 22. Jadi kondisinya hanya tampilkan 0101. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Jadi tidak bisa. Maka tampilnya seperti ini yang lebih tepat. Saya ingin tanyakan dulu. Udah Pak. Jadi gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita ketik, jadi saya umum kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini select. Nah ini kalau kita ini nama kolomnya apa, gitu kan? Kolom 1, nama kolom 2. Ini skip aja ya titiknya. Koma, titik, koma, kolom, nama kolom N atau nama kolom sampai mau berapa yang kita inginkan. Kemudian di sini from, nama tabelnya. Kolom dan tabelnya beda loh ya. Kalau kolom ya kolom, kalau tabel tabelnya. Nanti kolom itu berada pada tabel. Tabel memiliki kolom, itu ya. Where ini adalah kondisinya. Nah, kondisinya itu bisa dijelaskan siapa? Misalkan nama kolom, ya. Kemudian perbandingan dan macam-macam lainnya. Jadi disinilah kita manfaatkan di situ ya. Jadi intinya ya kalau digambarkan ya cuma ini aja. Kalau dikasih titik ya. Pokoknya lebih baik dipecah seperti ini biar sampai nggak bingung semuanya. Jadi setelah select itu nama kolom, yang itu aja. Setelah from nama tabel, setelah where adalah kondisinya. Nah, kondisi itu macam-macam, itu kita yang buat ya, sesuai dengan kriterianya. Jadi seperti itu. Jadi di sini bisa tulis adalah condition. Sini table name. Jadi gambarkan sini. Nah kalau nama tabelnya banyak Pak, bagaimana? Ya bisa sama, di koma juga. Ya, sama. Di sini adalah kolom underscore name. Jadi sini. Saya di sini, paham nggak ini? Paham saya Pak.
Mosok. Mau tanya Pak. Ya, siapa ini? Aku ini. Saya Pak, Nuril Amin. Iya. Kalau misal tabelnya ada beberapa, terus kolomnya itu munculnya bagaimana Pak? Nah, di sini ini kita belum sana ya, tapi tak jelaskan sekilas saja. Nanti kan kita menuju sana juga. Jadi kalau tabelnya banyak bagaimana Pak? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa tabel pemanggilan tabel banyak ini akan berpengaruh berdasarkan relasinya. Nah, relasi dari mana? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kebesaran. Nah, ini ya. Jadi relasi. Nah, kalau kita menggunakan tabel banyak, misalkan contoh. Nah, di sini ada produk dengan produk lain, gitu ya. Kita perhatikan di sini, produk lain ini merupakan foreign key pada tabel produk. Gitu ya. Jadi produk lain ini atau kolom produk lain ini merupakan foreign key pada tabel produk. Berdasarkan apa? Berdasarkan hubungan relasi dengan tabel produk lain, di mana produk lain di sini adalah primary key. Ya, kalau misalnya kita memanggil, mau memanggil, contoh ya, ini saya sekilas saja ya. Misalkan seperti ini. Produk itu apa aja namanya tadi? Oke, di situ produk code ya. Kalau misalnya mau lengkap seperti ini boleh, nggak ada larangan. Di situ. Oke, di sini from, dan di sini produk lain. Kita tunggu dulu ya. Anggap saja seperti ini dulu. Kita kirim. Oke, di sini ada produk lain langsung motorcycle ya. Padahal kalau kita lihat di sini produk lainnya, ini produk lainnya motorcycle. Nah, itu ya. Jadi itu kata-katanya sama. Oh, ini aja customer ya. Orders. Misalkan sini ya. Ini sekilas aja, nanti kita ada bahasan sendiri nih. Oke, misalnya sini ya. Nah, di sini kita lihat bahwa customer number ini nggak ada namanya ini. Nah, kita menginginkan bahwa customer number ini ada customer name-nya apa? Siapa customer name-nya? Saya nggak mau membaca hanya kode. Kalau dilihat sini kan di sini ada ya, bisa diklik online die cash, terus kemudian Floursi Auto, Vitacrom, brand mini import, nah seperti itu. Nah, ini saya mau menambahkan satu, karena ini ada hubungan relasi order dengan customer, maka saya cuman gini ya. Sini customer name, ini koma, ini. Maka di sini saya komakan lagi. Where
di sini apa yang sama nilainya tadi, yaitu order customer number gitu ya. Maka order customer number sama dengan customer customer numbers. Maka seperti ini ya. Ini saya kirim. Nah ini, dia otomatis langsung ada namanya. Ini sesuai. Ini kalau kita lihat, ya kita Chrome, Pani Mini Import, Avis Store, ini sama. Nah, seperti itu. Ini adalah hubungan antar relasi. Kalau tak ada relasinya, tidak bisa dibuat kayak gini. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan relasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya copy ini. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita lihat di orders sama customer, ini customer ya. Oke, toh. Ini customer. Oke, ini order ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Jadi customer number ini berrelasi dengan customer ini. Nah, di sini bisa dilihat lagi. Kalau di sini kita lihat lagi di sini berdasarkan relasinya banyak ya. Jadi basic model office juga berrelasi sendiri. Kemudian di sini, nah ini kalau kita jabarkan, nah semacam seperti ini ya. Nah ini ya. Ini sudah ada. Nah ini belum berrelasi ya, payment log ini belum berrelasi. Nah ini juga sama, diskon juga belum berrelasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi harusnya ini juga ke sini ya, sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini dari dua tabel yang berbeda, kita pakai relasinya bisa muncul sesuai ya. Seperti itu Mas Amin. Oh Mas Nur Amin. Berarti di select pas di bagian kolom itu ngetiknya tabel titik kolom, Pak ya? Iya, sebenarnya ini bisa dipakai alias, Mas. Jadi misalkan O, ini bisa. Ini hanya alias saja. Nah, ini pengaliasan, maka di sini ya harus dialiaskan juga. O sama C. Jadi ini ya. Perhatikan di situ. Nah, ini ketika kirim. Saya taruh bagi order customer, bawahnya belum saya ganti. Oh, C ya. Jadi saya kirim ya sama hasilnya, nggak ada bedanya. Tapi ya, masalahnya ini tadi kan harus kasih O belakangnya. Kalau tadi kan nggak perlu ya. Jadi saya nggak perlu ini, nggak perlu alias gitu ya. Jadi biar enak bacanya kan seperti itu. Untuk bisa alias sama enggak gimana, Pak? Terserah kita. Terserah sampean. Jadi kalau order customer saya tulis O.C gitu. Order customer mana, Mas? Order customer mana? Nggak Ya, dapat kayak order customer. Customer number, sorry Pak. Order customer number tuh. Oh, misalkan sampean kasih kata lain, misalnya pesan, ya boleh. Ini, tapi di belakang from order ini kasih pesan. Saya ini biar tahu ngarahnya aliasnya kemana. Oh gitu. Jadi misalkan terus ini pelanggan, ya boleh, nggak ada larangan. Di sini pelanggan gitu.
Ini pesan. Ini nanti ada ini materinya nanti. Jadi ini harus diganti juga sama semuanya. Makanya kenapa kok saya tetap pakai nama tabel, karena saya nggak mau ganti alias gitu ya. Ini sama, dikirim nggak sama kan? Nggak ada yang berubah. Cuman ya ini pembahasan untuk pembelajaran gitu Pak ya. apa? Semisal berarti kayak select pesan dot customer number itu, kalau pesan dotnya dihapus langsung customer number kan nggak masalah Pak ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Kenapa? Di sini ini ikut siapa? Kebetulan di tabel order dan customer itu sama-sama ada customer number-nya. Nggak percaya? Kita lihat di sini. Sama order ya. Ini lihat. Customer number. Ini ya. Sekarang di order juga sama. Customer number. Nah kalau tidak ada aliasnya, pertanyaannya ini punya siapa? Gitu. Oke. Jadi ini sama-sama nanti jadi anak kolom anak haram ini. Woi bapaknya sopo? Mbok. Bapakmu sopo? Mbok. Karo nah, akhirnya error. Kalau kita kirim, nah ini. Kolom customer input list is ambiguous. Jadi ambigu ya. Jadi untuk ngasih alias dikasih dot tadi. Iya. Berarti kalau satu tabel nggak perlu aliasnya tadi Pak ya? Sama. Ini contoh ya, contoh. Di employee ini ada 2 kolom yang intinya ini sama. Contoh report to sama employee number ini sama. Kalau kita lihat di sini ya desainnya. Employee, ini employee. Ini kok mesti ya, Maret. Nah ini ya, employee. Kita kasih data berapa ya? Oh, jadi gini ya, jadi seperti ini akhirnya kacau kan nantinya. Employee number dengan report to ini sebenarnya sama, merujuknya ke sini. Jadi walaupun satu tabel, maka dia dibuat 2 alias berbeda, gitu ya. Kok bisa Pak? Ya bisa. Ikut makso. Jadi aturannya gitu. Kenapa? Supaya nggak ambigu, gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau yang kita pakai yang tadi itu berdasarkan relasi, gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ini nanti kita buat bahasan tersendiri, gitu ya. Sudah Pak, terima kasih. Oke.